Taurus, apa kabar? Selamat datang di saluran ini dan di pembacaanmu, Taurus. Mari kita terhubung dengan energimu untuk beberapa hari ke depan, beberapa jam ke depan, apa yang diperlihatkan dalam kasus ini oleh para malaikat. Jangan lupa untuk mengambil apa yang selaras dan juga memeriksa tanda bulan dan tanda asendenmu yang memperlihatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mungkin akan datang. Mari kita lihat, Taurus, apa yang akan datang untukmu dengan perubahan-perubahan yang saya rasa sedang mendekat. Nah, di sini ada satu malaikat yang memberi kita pesan, sebuah tanda, karena ia berbicara sedikit tentang menata pikiran secara lebih spesifik. Malaikat ini mengatakan, aku adalah penyembuh pikiran. Ada beberapa hal dalam hidupmu yang harus dirapikan, singkirkan semua yang mengganggu, dan itu termasuk orang-orang yang berharap banyak darimu dan kemudian tidak memberikan apapun sebagai balasan. Tentu saja kamu mungkin melakukan sesuatu tanpa pamrih, tetapi selalu baik untuk menerima perhatian tentunya dari siapapun yang menerima tindakan kita. Ia mengatakan mungkin secara spesifik kamu bertindak dari akal sehat dan juga dari ketajaman, tentu saja dengan mengandalkan timbal balik itu. Dan terkadang itu tidak muncul. Ada banyak pengalaman yang juga diundang oleh para malaikat untuk kamu bagikan. Pengalaman, kejadian, momen. Itu bisa saja dan juga membersihkan sedikit kepala dari apa yang mungkin menjadi pikiran saat ini yang entah bagaimana membatasi kita. Nah, justru hal ini merujuk banyak pada kartu pertama karena ini adalah kartu perbedaan dan di sini ia berbicara kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus dilihat dengan jelas. Nah, mungkin apa yang sedang kamu tunggu secara spesifik adalah pengakuan atas situasi yang sedang kamu alami dengan seseorang di mana kalian tidak sepakat. Kalian tidak sepakat karena ada kepentingan yang berbeda dari pihakmu dan dari pihak orang tersebut. Dan di sini kartu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini adalah bahwa kamu juga akan mendapatkan pengalaman tertentu dari situasi ini. Dan kamu akan menyadari apakah orang tersebut secara spesifik yang mengacu pada kartu pertama mengharapkan sesuatu yang lebih. Atau kamu yang sedang mengharapkan sesuatu yang lebih dari orang tersebut. Di sana dikatakan bahwa terkadang kekayaan, baik dari pengalaman maupun dari hubungan, yang bisa dalam bidang apapun, datang dari keberagaman, justru dari pendapat-pendapat yang berbeda. Terutama karena jika bisa sampai pada penetapan semacam dialog yang selaras dengan apa yang bisa menjadi resolusi, tentu saja ide-ide yang akan disatukan itu dapat memunculkan ide besar, sebuah penciptaan yang besar. Jadi saya rasa jika kamu memberikan izin pada dirimu sendiri atau kesempatan muncul dari pihak orang itu, karena kamu tahu bahwa kamu bersedia untuk melakukan percakapan itu, dan orang tersebut juga mendekat dengan niat untuk menata beberapa hal, kamu akan mulai menyadari bahwa dalam percakapan itu muncul sudut pandang yang sama. Sudut pandang yang sama. Dan kalian juga berhasil sepakat untuk menemukan situasi ini dan bekerja sama dalam masalah ini. Kalian berhasil sepakat untuk berkomitmen pada sesuatu. Ini bisa berupa masalah pekerjaan, bisa juga masalah hubungan dalam persahabatan atau dalam hubungan, tentunya pasangan. Ini berbicara tentang keseimbangan dan tentang jalan tengah pilihan karena ada kartu temperance, bukan? Ada situasi-situasi yang akan tertata dan akan seimbang jika kamu bersedia untuk mengalah sedikit juga, bukan? Dan di sini ada satu kartu yang sedang berbicara. Ini sangat menarik sehubungan dengan situasi ini yang mengatakan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus dilihat dengan cara lain, tentu saja, bukan melihatnya dengan jelas. Ya, ini adalah saat dimana kamu perlu mengamati hal-hal, tentu saja. Pertama, pikiran-pikiran ini sehubungan dengan situasi ini dan kemudian mengamati perilaku orang tersebut, mengamati hal-hal lain, dan tentunya membuka dirimu pada sudut pandang baru, karena ini tidak lain adalah kartu The Hanged Man. Maka ia mengatakan kepada kita bahwa saat ini kamu perlu mengamati hal-hal dari sudut lain. Maksudnya, melihat melampaui apa yang sedang terjadi saat ini dan menyadari semua kemungkinan yang ada dalam situasi yang saat ini terasa cukup merugikan bagimu. Ini bukanlah situasi yang harus membuatmu khawatir, karena meskipun ini masih tertahan, masih berhenti, dan kamu bahkan memiliki hambatan komunikasi dengan orang tersebut, atau tidak dapat menemukan cara untuk mendekati orang tersebut.
Tentunya jeda yang sedang diambil untuk mendefinisikan situasi ini demi keuntunganmu akan bersifat benar-benar sementara. Jadi orang tersebut tahu bahwa kamu adalah orang yang unik untuk masalah ini. Kamu harus memanfaatkan perbedaan yang membuat masalah ini ada dalam dirimu, bukan? Dan pada orang ini kamu akan keluar lebih dari sekadar diuntungkan oleh situasi ini. Mari kita lihat bahwa percakapan ini juga dapat membawa masalah-masalah lain yang bagimu akan memberikan keterbukaan, apa yang mungkin menjadi perubahan juga di tingkat pekerjaan atau juga di tingkat hubungan. Percakapan ini dapat mengubah hidupmu, dapat mengubah sudut pandang tertentu sehubungan juga dengan hubungan dengan orang ini, dengan ikatan dengan orang ini, dan tentunya semuanya sangat menguntungkan. Mari kita lihat apa yang dikatakan kartu-kartu sekarang, Taurus. Ingatlah bahwa ini selalu merupakan pembacaan yang sangat umum. Terkadang mungkin berlaku untukmu, terkadang tidak. Jika kamu ingin mendapatkan konsultasi pribadi, dalam hal ini kamu bisa mendapatkannya denganku. Dan jadwalkan konsultasi itu melalui situs web yang selalu kamu lihat di sini dalam video. Dan kamu juga memiliki komentar yang disematkan di sana. Masuk langsung ke tautan halaman, lalu temukan pilihan bacaan sesuai selera. Mari lihat pesan kartu sekarang. Baik, sampai sulap. Jadi kamu muncul sebagai Ratu Koin dan kartu 4 piala. Sang penyihir bicara soal mulai bertindak ya. Siap, ada keputusan. Ini sudah benar-benar jelas. Resolusi itu membuatmu beralih ke tindakan secara tegas dan terutama mendapatkan kembali kekuatan karena situasi yang muncul sebelumnya mungkin bahkan membuatmu melemah. Kepercayaanmu direnggut, harapanmu dipatahkan, kamu ditempatkan di posisi tak nyaman. Karena itu kamu ada di kartu orang yang digantung. Jadi kamu merasa semuanya akan tetap begitu. Tanpa perubahan, tanpa hak menjawab. Ya, itu ada. Dan selain itu, tidak hanya menguntungkan situasi ini sedemikian rupa, sehingga solusi tercipta, dan kalian masuk ke dalam situasi di mana kalian sepakat. Dan di sini saya kembali menekankan satu hal. Tidak ada hubungannya dengan hubungan yang kamu miliki dengan orang ini, bisa dari jenis apapun. Ini mengatakan kepadaku bahwa kamu memiliki kekuatan mutlak atas ini untuk mewujudkan apa yang ingin kamu capai. Maksudnya kamu memiliki banyak hal untuk dimenangkan. Itulah sebabnya malaikat mengatakan kepadamu, kamu tahu bahwa kamu unik, unik untuk masalah ini, unik untuk orang ini. Maka sesuatu terwujud. Apa yang harus kamu gunakan di sini adalah kecakapan dan kemampuan untuk menggunakan semua energi itu untuk hal tersebut. Jika itu pekerjaan, ditujukan pada pekerjaan itu, ditujukan pada orang itu, ditujukan pada karunia kata-kata. Karena tentunya the magician, dan jika kita berbicara tentang percakapan, kita akan diatur oleh Merkurius. Merkurius adalah planet komunikasi. Kamu memiliki karunia kata-kata, kamu memiliki karunia keyakinan, kamu memiliki karunia pesona, bisa dikatakan demikian, karena sosok the magician. Dan kamu memiliki kekuatan kata-kata melalui tindakan. Oleh karena itu, terhadap apa yang akan kamu hadapi, kamu sudah harus pergi dengan yakin ketika kemungkinan itu muncul bahwa kamu akan mengarahkan dirimu dengan semua keinginan untuk menang, untuk memenangkan itu, dan terutama untuk memvisualisasikan, untuk mulai memvisualisasikan secara kreatif dan aktif keinginan yang nyata secara harfiah. Jadi ini bisa menjadi ekspansi kreatif yang besar dari semua lingkup dan semua bidang hidupmu yang meningkatkan apa yang menjadi penghasilanmu karena kamu memiliki semua elemen yang kamu butuhkan untuk mencipta, untuk meniatkan, untuk mewujudkannya. Itu adalah elemen internal dan eksternal. Namun jangan lupa bahwa ketika The Magician muncul dalam pembacaan, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki hubungan langsung dengan saluran, yaitu saluran Sang Guru Tuhan, atau apapun sebutanmu yang terhubung langsung denganmu untuk membuat keinginan itu terwujud. Namun ini tidak berhenti di sini. Ini tetap dalam evolusi, tetap dalam stabilitas, bukan? Maksudnya berlabuh dalam stabilitas, berlabuh dalam evolusi, karena ini adalah saat di mana kamu akan merasa dalam kelimpahan penuh. Satu koin adalah kartu yang terhubung dengan elemenmu sendiri, yaitu tanah yang jelas berbicara tentang kemakmuran, tentang menyalurkan kreativitas secara bertanggung jawab hingga dapat menambah penghasilanmu. Ini akan berdampak pada kekayaan ekonomi, juga pada solusi nyata bagi suatu masalah.
Itu akan membuatmu memiliki banyak aspek dalam hidupmu yang akan teratasi. Dan selain itu, saya rasa kamu juga bisa sangat didukung oleh seseorang yang juga mengkhawatirkan situasi ini. Dan entah bagaimana ia juga ikut campur, agar kamu keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan dari seluruh masalah ini. Bagaimanapun juga, seseorang mengkhawatirkan kesejahteraanmu, mungkin kesejahteraan orang-orang di sekitarmu, atau kamu sendiri yang secara spesifik mengkhawatirkan situasi tertentu dengan orang ini, karena orang itu entah bagaimana terlibat langsung denganmu. Kamu mampu melihat bisnis di sini, atau melihat ekspansi, atau bersiap atau memulai untuk suatu bisnis penting, atau untuk semacam usaha kecil, atau untuk negosiasi yang sangat baik. Ini adalah kartu yang sangat positif ketika kita berbicara tentang kebutuhan untuk merasa aman menghadapi situasi yang saat ini mungkin sedang kita alami, yang sedikit rumit dan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan pribadi kita, makanan kita, keuangan kita, keluarga kita, martabat hidup kita. Jadi, semua yang diurus Ratu Koin adalah memberi kita nutrisi dan perluasan itu agar faktor-faktor, situasi-situasi dalam hidup kita benar-benar terselesaikan sepenuhnya. Dan pada aspek-aspek itu tampak jelas apa yang bisa menjadi kelimpahan besar atau perkembangan besar. Ini juga membahas ikatan serius, ikatan yang secara tradisional bisa terjalin dengan seseorang. Jika percakapan bernuansa emosional dan berbobot dalam hubungan, di sini kamu dan orang itu sedang mencapai kesepakatan setelah sempat berbeda pandangan tentang bobot hubungan ini. Ini adalah beban yang tentunya penting, karena dibangun di atas apa yang menjadi pilar rasa hormat, nilai, loyalitas, kesetiaan, dan apa yang bisa juga menjadi sesuatu yang tradisional. Kalau dia berpacaran denganmu, kamu harus siap untuk hubungan yang cukup penting dan serius. Sekarang di sini ada 4 piala, kartu yang melambangkan kemungkinan apati. Tapi 4 piala ini menarik sekali karena menunjukkan bahwa dulu pada waktu lain kamu mungkin pernah merasa tidak aman terhadap situasi serupa, mirip, ya. Atau kamu memiliki situasi yang belum terselesaikan sehubungan dengan kekhawatiran pribadi tertentu. Dan hari ini hidup memberimu kesempatan agar kamu keluar dari situasi yang mungkin terasa seperti zona nyaman, dan hari ini kamu akan mengambilnya. Karena mungkin di waktu lain, seperti kataku, kamu pernah menolak peluang serupa ini dalam pekerjaan atau hubungan. Karena jelas Ratu Koin jika ini konteks umum, juga bisa datang menawarkan sesuatu yang sangat baik dalam urusan kerja atau perluasan keuangan. Jadi saya rasa di sini peluang yang datang adalah untuk mengeluarkanmu dari stagnasi, untuk memulihkan kembali ilusi, agar kamu bisa mulai berfokus pada hal positif dan bukan pada hal negatif. Agar kamu keluar dari situasi yang dalam hidupmu mungkin telah menimbulkan stagnasi, kebosanan, nostalgia, dan frustrasi. Dan selain itu kamu bisa memulihkan energi, bermeditasi secara sadar, dan jika kamu ingin berfantasi atau bermimpi tentang realitas yang satu ini, yang sangat mirip dengan apa yang saya ceritakan kepadamu, kamu bisa melakukannya. Tetapi dengan memanfaatkan peluang, meninggalkan apa yang menjadi ketidakpastian, karena saya dapat meyakinkanmu bahwa akhir dari stagnasi akan datang, agar kamu merasa termotivasi dan kembali bersemangat, bukan? Ya mungkin saja tentu saja dengan orang itu, atau dengan bisnis, atau dengan kemajuan ekonomi, karena sejujurnya pembacaan ini sangat tertuju pada apa yang bisa menjadi lepas landas yang luar biasa di tingkat pribadi di semua bidang. Ada orang-orang dari zodiak elemen tanah di sekitarmu, dari zodiak elemen air, yang melengkapi dirimu dengan cukup baik seperti Virgo, Taurus, Capricorn, bisa jadi Cancer, Scorpio, atau Pisces. Dan baiklah, kamu juga memiliki The Magician di sana, yang tentunya masuk akal bagi apa yang merupakan energi yang sangat kuat yang menyelaraskanmu dengan karunia kata-kata yang baik, komunikasi yang berkaitan dengan seperti yang saya katakan kepadamu dengan apa yang bisa menjadi ini, bahwa kamu sudah siap dan bersedia untuk melakukan percakapan yang sangat penting, yang menaikkanmu beberapa tingkat. Nah, di sini ini berbicara kepada kita tentang ego. Nah, justru situasi ini mengharuskanmu agar kamu dapat melepaskan keterikatan pada ego, bukan?
Terkadang kesombongan mengalahkan kita dan ya kita pikir kita benar dan terkadang tidak begitu. Dan memang 4 piala kadang menempatkan kita di situ ya. Kita harus mengakui ilusi kendali, kadang kebutuhan mendominasi dan menunjukkan superioritas memenjarakan ego dalam sangkarnya sendiri. Kita harus membebaskan diri dari penjara itu dan memupuk kerendahan hati. Kekuatan sejati terletak pada keaslian empati dan keterbukaan emosional. Bersikaplah lebih fleksibel terhadap diri sendiri dan orang lain, serta lepaskan kendali agar bebas dari keterikatan hasil. Karena kadang empat cawan membuat kita terjebak, merasa hanya itu pilihan yang berguna, padahal kita menyia-nyiakan sesuatu yang sangat baik. Peluang terhubung dengan solusi tuntas bagi situasi ini. Jadi mari percaya dan menegaskan Taurus agar ini terjadi.